kembali lagi, saya ajak ngobrol Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung ini. Sekarang pokoknya kesempatannya agak mahal bisa ngobrol lama dengan Bung Rocky ini. Jadi sekarang sudah jadi milik milik umat atau milik bangsa. Oke, tetap jaga Jangan pakai milik anak bangsa. ya. Itu istilah yang norak tuh, anak bangsa, anak bangsa, anak bangsa, Ya. semuanya brengsek. Tapi banyak yang pesan jaga kesehatan karena ketika menonton Anda di Surabaya kemarin suaranya sudah hilang. Itu banyak yang menchat saya, wah Mas Hersuk itu Bung Rocky mesti mulai ada jedanya itu suaranya udah mulai hilang. Banyak yang ngomong begitu sama saya. Yang penting tapi semangatnya nggak hilang. Iya, saya tuh ngomong 38 jam kali sehari itu, ketemu inilah mulai dari satpam, petugas bandar udara tuh terus ngomong. Jadi benar-benar habis suara itu. Iya, oke. Padahal tapi suara buat menegakkan kebenaran dan keadilan ya ada yang support lah, ada yang kalau kata para pejabat kita demi bangsa dan negara. Nah, biasanya begitu Bung Rocky. Itu yang ngomong begitu bangsat-bangsat semua tuh. Bukan demi bangsa dan negara ya, bukan bangsa ya. Oke. Nah, ini menarik. Sudah mulai ada langkah-langkah berkaitan dengan kecurangan. Ini tapi mungkin nanti orang akan bicara, iya kalau yang melanggar bukan timnya Jokowi karena bukan yang dukung Prabowo Gibran ya nggak ditindak. Tapi kalau yang melakukan itu adalah yang mendukung Ganjar, itu akan segera ditindak. Ini maksudnya kepala Kabinda Sorong yang dicopot dari jabatannya karena ada fakta integritas untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu Bung Rocky. Dan saya kira sebenarnya bagi yang begini-begini ini artinya kemudian wajar kalau tim Prabowo Gibran juga bilang kalian maling teriak maling, menuduh kami curang tapi kalian juga melakukan kecurangan. Apalagi kan gitu Bung Rocky. Bagus juga, jadi kabinda dia dicopot, bupatinya dan aparatnya musuhnya juga dicopot, dan dalam saat yang sama seluruh yang hadir di GBK itu yang 40.000 orang itu dicopot juga tuh update itu kan. Itu baru fair itu. Jadi orang akan lihat oke, kalau begitu memang fair play-nya diajukan. Jangan sekedar bilang kalian curang, kan itu jangan protes kami yang curang dong. Dua-duanya curang, mestinya dua-duanya diberhentikan dari proses-proses kecurangan itu. Jadi sanksi itu mesti diberikan equal, imparsial, dan Pak Jokowi mestinya ucapkan itu dong. Oke, saya senang bahwa Kabinda udah diberhentikan karena itu memang melanggar aturan, memanfaatkan aparatur negara. Oleh karena itu saya minta juga 40.000 aparat desa itu diberhentikan tuh, dan Menpan harus segera proses itu. Begitu cara berpikir etikanya tuh. Ya. Kalau itu saya kira Mendagri ya, kalau desa itu yang punya kewenangan. Mendagri ya. Oke, kita usun 4 itu atau pecat semua itu. Ya. Nah, itu yang saya kira sulit berharap itu bisa terjadi Bung Rocky karena memang itu kita tahu kan abdesi ini kan mainannya Pak Jokowi sejak 3 periode kan. Kalau Anda ingat bagaimana mereka sejak awal juga dikumpulkan bolak-balik itu Bung Rocky. Jadi ini peralatan lama masih mau dipakai itu. Jadi ngapain nih Jokowi sebagai player politik nggak punya ide itu? Pakai aja ChatGPT misalnya, manfaatkan teknologi buat manipulasi kan. Udah terjadi. Ini kan cuma soal dibuat di media sosial. Tapi begitu secara fisik hadir, maka semua kamera akan saling memotret. Oh, ini update-nya pakai name tag itu kartu atau panitia pakai kartu yang ada fotonya Gibran, ada satu kalimat kan itu nggak bisa lagi dihilangkan sebagai jejak digital. Jadi kelihatannya PDIP juga dulu pernah lakukan itu. Nah sekarang PDIP yang ngamuk-ngamuk tuh. Iya, tapi waktu PDIP berkuasa juga dia lakukan. PDIP juga mesti datang ke publik bilang minta maaf, kami juga dulu tergoda untuk menggunakan itu, tapi kami sadar karena itu kami tidak mau ulangi sekarang. Kan itu aja. Ini cuma soal pengakuan publik tuh. Iya. Ya, tetapi satu hal mengkonfirmasi pada kita bahwa memang kalau orang sebelum menyebutnya dulu kan jargonnya Lord Acton bahwa tend to corrupt gitu ya, bahwa kekuasaan. Kalau kita tend to curang, kalau di Indonesia kelihatannya. Iya, power tends to curang, dan power yang diselenggarakan untuk kecurangan memang udah disiapkan dari awal tuh kan. Jadi ini semua fasilitas yang akhirnya kita mesti duga dengan kuat bahwa proyek kecurangan itu memang direncanakan itu. Jadi nanti saling lapor, siapa buktikan? Ya kasih aja akses nanti kita buktikan sama-sama kan. Jadi jangan bereaksi cepat seolah-olah ini nggak mungkin ada. Iya, nggak mungkin ada, tetapi legal formalnya nggak terjadi. Tetapi insinuasi, upaya untuk membujuk, persuasi, penyimpangan headline segala macam kan itu terjadi itu.
Jadi nggak mungkin kita anggap bahwa politik pemilu ini dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Enggak lah, kita udah pastikan itu. Bahkan dari 2019 kita tahu bagaimana kalkulasi-kalkulasi yang dibuat oleh tim masing-masing itu meleset. Kalkulasi yang dihitung oleh lembaga-lembaga internasional juga meleset. Jadi di dalamnya memang kecurangan ini semacam ya keterusan aja dari 2019 karena nggak ada peralatan lain kan. Kan kita dulu dorong supaya KPU hadirkan pemantau asing, tapi dianggap bahwa kenapa sih mesti dipantau? Nah sekarang juga saatnya mending undang pemantau asing, mereka yang lebih profesional untuk mengintip kecurangan tuh. Nggak usah panik bahwa Indonesia akan dipantau habis-habisan oleh pemantau asing. Justru audit eksternal yang lebih penting daripada audit internal. Nah KPU mesti undang auditor eksternal, yaitu lembaga-lembaga non-profit di luar negeri, di Uni Eropa punya, pemerintah Inggris punya, pemerintah Amerika punya. Tetapi itu mereka dibiayai oleh masyarakat sipil di negara masing-masing. Jadi mereka lebih pantas untuk memantau Indonesia daripada Bapilu tuh. Ya, tetapi saya kira kalau Anda berharap itu ada semacam willingness atau kerelaan dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, saya sih pesimis ya, Bung Rocky. Saya justru melihat begini ya, Bung Rocky, kan Anda ketemu mahasiswa di mana-mana keliling, dan Surabaya kemarin luar biasa itu, kalau nggak salah seluruh Jawa Timur kumpul tuh ya kemarin di Jawa Timur ya. Kenapa? Ya itu ada kira-kira 8-9 ribu mahasiswa yang ada di depan saya. Ya, tetapi nggak sebanyak ABSI dan belum sebanyak ABSI lah. Tapi kalau mereka ini kita dorong ya, kita bangun kesadaran mereka untuk semua terjun gitu sebagai sukarelawan untuk mengawasi pemilu agar tidak berlangsung secara curang. Menurut saya ini akan jadi salah satu ikhtiar kita untuk mencegah terjadinya kecurangan, Bung Rocky. Saya nangkap itu dalam pembicaraan saya dengan ratusan pertemuan itu. Di dalam diri mahasiswa ada ketidakpercayaan. Jadi kalau KPU bilang, kamu percaya iya, tapi mahasiswa itu punya insting bahwa ini curang. Dia punya semacam legitimasi moral yang menganggap bahwa ya mending kita golput lah, kira-kira begitu permintaan mereka. Kenapa kita nggak ikuti Pak Rocky aja tuh, boikot pemilu misalnya tuh. Saya bilang iya, saya mau boikot pemilu dengan cara saya sendiri, tapi kalau saya bujuk kalian, saya bisa kena delik itu. Tapi mereka menganggap, kan ide ini ide moral. Jadi berhak dong kami ucapkan, oke, silakan. Kalau pertanggungjawaban moral kalian bahwa pemilu ini curang, ya silakan golput tuh. Tetapi jangan golput itu karena dipaksa atau dibujuk oleh uang tuh. Kalian punya hak. Kenapa katanya nanti kita kena delik? Tidak. Di Indonesia itu memilih itu adalah hak, boleh dipakai boleh nggak dipakai itu. Lain kalau di Australia misalnya itu kena denda kalau nggak ikut memilih, Anda kena denda tuh. Tetapi di Indonesia hak pilih itu dijamin oleh undang-undang. Hak pilih artinya hak untuk memilih atau hak untuk tidak memilih. Namanya juga hak, boleh dipakai, boleh enggak. Jadi golput adalah hak untuk tidak memakai hak memilih. Jadi itu intinya. Dan mereka mungkin merasa oke, kami akan mencoba gaungkan itu. Tetapi ini sekali lagi ada posisi moral, bukan posisi politik tuh bagi kalangan akademisi. Ya, tapi saya kira kalau posisi politik yang tadi yang kita usulkan, bagaimana kemudian ada gerakan gitu ya, secara serentak dari para mahasiswa ini, anak-anak muda gitu, untuk menjadi volunteer dalam setiap pemilu. Kan sebenarnya kecurangan tidak bisa, kita yang lain-lain kita tidak bisa cegah soal mobilisasi, soal aparat birokrasi atau aparat penegak hukum. Tapi kalau berkaitan dengan suara, itu kan bisa diminimalisir sebenarnya, Bung Rocky. Betul, jadi energi moral mahasiswa ini harus ditransformasikan menjadi kekuatan politik untuk menghalangi kecurangan. Nah, karena itu mahasiswa secara politis justru lebih kuat posisinya untuk mengawasi TPS ini kan. Karena bagi mereka tuh yang masa depan adalah hak mereka nanti sebagai generasi emas, maka mereka mesti pastikan yang terpilih 2024 harus mewakili harapan yang ada pada kalangan anak muda ini, termasuk mahasiswa atau terutama mahasiswa. Jadi betul juga kita dorong aja supaya KPU kasih satu fasilitas supaya ada ada pemantau pemilu yang datang dari komunitas akademis, dan mereka dikasih uang aja karena ada uang pemilu untuk transport segala macam. Tapi mesti dengan keyakinan kami percaya pada kalian karena kalian adalah pewaris etika publik di masa depan. Cuman itu dasarnya, nggak usah dicurigai ini mahasiswa partai mana, mahasiswa aliansi dari mana, nggak ada tuh. Ada mahasiswa yang mungkin berafiliasi karena organisasi ekstra, tetapi secara umum itu 98% mahasiswa Indonesia itu punya otak yang nggak terkontaminasi oleh partai politik atau oleh capres-capres ini. Ya. Nah, tapi kan selalu dalam setiap forum yang Anda datangi, tidak semuanya kan
mendukung pada salah satu paslon kan. Mereka ini kendati katakan kemarin acara Anda bersama dengan pasangan Amin ya, Anies dan Caimin. Kan tidak semua yang mereka hadir di sana juga akan menjadi pendukungnya Anies dan Caimin kan? Nah, itu satu contoh tuh, forum di Surabaya kemarin itu forum untuk menguji Anies dan Caimin tuh. Jadi tidak bahkan orang masih bilang kalau begitu ada organ partai politik kami pulang ya. Jadi mereka paham bahwa mereka datang untuk menguji. Karena itu bukan sekedar bertanya mereka pada Anies dan ini, mereka menguji itu. Jadi betul bahwa mahasiswa ini datang ke situ bukan untuk mengeluk-elukkan Caimin atau Anies, mereka datang untuk menguji agar masa depan mereka tidak diasuransikan pada janji-janji pemilu doang. Mereka mau tahu langsung ide Anies apa tentang stabilitas politik dunia, ide Caimin apa tentang kerukunan antar warga negara, kan itu intinya kan. Jadi tidak semua orang yang datang ke situ adalah pendukung Anies atau Imin. Justru itu pentingnya dialog semacam itu. Dan saya justru dorong supaya semua yang datang di situ kalau bisa menggeleng pada dua capres ini. Demikian juga kalau ada debat dengan capres yang lain. Jangan ngangguk-ngangguk tuh. Jadi saya katakan pada teman-teman mahasiswa, datangi semua forum, lakukan uji critical point, lakukan proses untuk memilah mana ide yang masuk akal, mana ide yang sekedar clickbait untuk dapat clickbait aja kan. Nah itu yang saya kira ada tuh. Nah demikian juga kalau ada forum Ganjar, pasti di forum Ganjar itu ada yang anti Ganjar, ada yang pro Ganjar, ada yang anti Prabowo bahkan di situ, atau ada yang pro Prabowo tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa mahasiswa hanya ada satu poin, mereka ingin menguji pikiran argumen daripada capres. Yes, dan saya kira ini tidak semua capres siap untuk semacam ini, Bung Rocky. Capres dan cawapres maksud saya. Kendati kata lembaga survei ada cawapres yang intelektualisnya paling tinggi di antara cawapres yang lain. Nah itu masalahnya itu. Dan kan ada capres, wapres yang hanya menginginkan forum itu adalah didatangi oleh mahasiswa atau LSM yang pro mereka. Itu nggak mungkin. Kan di mana-mana itu orang datang, kalangan intelektual datang untuk menguji, bukan untuk memuji itu. Jadi biasain kalau jangan Anies misalnya berpikir ini forum ini karena di Surabaya gede-gedean mahasiswa makan pro dia, enggak. Anies dari awal udah tahu bahwa dia juga akan dihajar. Caimin juga tahu bahwa dia akan dicaci maki itu, dan itu biasa banget kan. Nah itu harus berlaku juga pada Ganjar, pada Prabowo Gibran. Kalau Gibran dikuliti di situ ya udah biasa aja, nggak usah baper kan, karena dianggap kok diundang untuk dikuliti, memang begitu. Kalau untuk dipuji ngapain ngundang orang, kan kita mengundang calon presiden untuk uji wawasannya, terutama adalah paradigmanya tuh. Kalau cuma program-program ya nanti bikin ini bikin itu ya kita tahu lah itu semuanya omong kosong, tetapi kita uji cara dia menghasilkan paradigma tuh. Cara dia membayangkan bahwa bangsa ini mau diikat dengan ideologi apa. Itu dasarnya tuh ujian etisnya dari situ. Saya menyemangati Gibran untuk hadir gitu, dan saya menyarankan nanti Pak Prabowo kalau Gibran kelihatan nervous, Pak Prabowo tinggal bilang, tenang nak Gibran, ada saya di sini gitu. Ya kan enak juga gimmick-gimmick begitu kan. Kan Prabowo banyak gimmicknya tuh. Jadi udah Prabowo datangin aja semua hal yang bagi dia itu diperlukan tuh, dan harus siap-siap juga untuk dipermalukan bahkan di situ. Demikian juga atau apalagi Gibran tuh. Tapi inilah ujian seorang pemimpin. Kemarin saya kasih contoh bahwa pemimpin itu seperti Pragawati keluar dari catwalk, ditepukin tangan memang sebelum dia bikin kesalahan di ujung catwalk, waktu dia bikin U-turn berputar. Nah di situ ujiannya bukan ketika keluar panggung, justru ketika berhadapan dengan masa kritis itu dia akan diuji, dia memimpin atau sekedar dicitrakan sebagai pemimpin. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan bagi kita tetap 0% dan kita muat dengan situasi. Ya.